warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat ya belajar dari rumah. Pada bab 1 di video kita sebelumnya telah kita pelajari bersama tentang kerajinan dari bahan serat dan pengemasannya. Yang belum nonton silahkan diklik link di atas ya. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan ke bab 2, yaitu tentang kerajinan tekstil. Di bab 2 ini kita akan mempelajari berbagai teknik kerajinan tekstil untuk dapat dihasilkan produk kerajinan dengan berbagai kegunaan atau nilai fungsi. Baiklah, sebelum kita lanjut, kita pahami dulu ya pengertian dari kerajinan tekstil. Ya, kerajinan tekstil merupakan karya seni atau kerajinan yang dibuat atau memakai tekstil sebagai bahan utama. Tekstil itu sendiri adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan utama untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Yuk kita mulai bahas yang pertama, yaitu tentang fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan ya. Selain untuk menghias dan kegunaan praktis, produk kerajinan tekstil dibuat untuk berbagai tujuan lainnya. Nah, berikut ini kita akan uraikan berbagai tujuan dari produk kerajinan tekstil. Tujuan yang pertama adalah sebagai fungsi penghias. Fungsi penghias yaitu kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya, hiasan dinding. Tujuan yang kedua adalah sebagai fungsi benda pakai. Fungsi benda pakai merupakan kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, busana, tas, aksesoris, dan lain-lain. Yang ketiga adalah fungsi kelengkapan ritual, yaitu kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya, ulos dari Sumatera Utara. Yang keempat sebagai fungsi simbolik, yaitu kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya, tapestri, tenun, dan batik. Nah, agar kamu lebih memahami perbedaan antara kerajinan fungsi penghias dan kerajinan fungsi benda pakai, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar sapu tangan yang pertama ini masih dominan sebagai fungsi pakai. Kalau sapu tangan yang kedua ini sudah ada tambahan unsur ornamen, tetapi tetap masih digunakan sebagai fungsi pakai. Misalnya digunakan sebagai lap wajah ataupun yang lainnya. Dan kalau sapu tangan yang terakhir ini sudah syarat dengan unsur estetik, jadi tidak untuk digunakan lagi kecuali hanya sebagai hiasan. Nah, sudah paham kan cara membedakannya? Kalau sudah, kita lanjut ke prinsip kerajinan tekstil. Adapun prinsip kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dan fungsi pakai adalah sebagai berikut. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Setiap daerah memiliki ciri khas yang unik dan menarik sebagai identitas daerah setempat sesuai dengan bahan dasar kerajinan yang terkandung pada setiap daerah. Sumber daya alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan tersedia sangat berlimpah. Setiap permukaan bumi memiliki ciri sumber daya alam yang berbeda satu dengan yang lainnya. Contohnya, laut.
Sumber daya alam yang dihasilkan laut berupa bebatuan, cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan, dan tumbuhan laut. Sedangkan darat memiliki kekayaan alam diantaranya seperti kayu, logam, tanah liat, tumbuhan, dan masih banyak lagi. Yang semuanya itu dapat berasal dari bahan alam dan bahan buatan, ataupun bahan limbah organik dan bahan limbah anorganik. Jadi, seorang pengrajin hanya memerlukan kreativitas dan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Prinsip yang kedua adalah keterampilan tangan. Dalam hal ini, seorang pengrajin profesional sangat dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktik, seperti halnya seorang mekanik. Teknologi hanya digunakan sebagai pendekatan yang membuat kerja lebih efisien, misalnya dengan alat-alat bantu kerja. Namun, tidak semata-mata semua pekerjaan kerajinan tekstil dapat dikerjakan dengan bantuan alat, meskipun dengan maksud agar dihasilkan produk kerajinan dengan jumlah banyak. Misalnya, batik tulis yang sepenuhnya dikerjakan secara manual. Prinsip yang ketiga adalah unsur estetik. Unsur estetik merupakan unsur keindahan. Kerajinan sebagai karya fungsional tidak cukup hanya memenuhi aspek fungsi saja, melainkan memerlukan sentuhan keindahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomisnya. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna, ragam hias, dan komposisi. Jadi, adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra pada kerajinan tersebut. Adapun prinsip yang terakhir adalah unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada dua jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Yang pertama, hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Yang kedua, hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Untuk menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil tersebut. Adapun teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil adalah yang pertama, struktural teknik. Struktural teknik adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Yang kedua adalah dekoratif teknik. Dekoratif teknik adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Pembuatan produk kerajinan tekstil yang dilakukan dengan kedua teknik ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Karakteristik struktural teknik memiliki kecenderungan lebih klasik, unik, rumit, dan detail. Karena bentuk kerajinan tekstil yang dibuat dibentuk langsung saat membuat. Sedangkan dekoratif teknik memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan sebuah benda. Meskipun demikian, dekoratif teknik memiliki unsur kekuatan memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibandingkan sebelumnya. Nah, sampai di sini dulu ya materi yang kita pelajari kali ini. Di next video kita akan mempelajari tentang
proses produksi kerajinan tekstil. Yang terakhir, seperti biasa, untuk menguji pemahaman kamu tentang materi ini, kita kerjakan tugas yuk. Nah, di tugas kali ini, coba kamu perhatikan beberapa gambar berikut ini. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Coba kamu analisa sesuai pemahaman kamu, mana yang merupakan produk kerajinan tekstil, fungsi penghias, dan fungsi benda pakai di antara 6 gambar tersebut. Jangan lupa kumpulkan tugas tepat waktu ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.